Halo semua, kembali lagi di Konten Ngota. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang Profesor Adriano. Beliau ingin memperkenalkan penemuannya berupa market anti macet yang sudah dilegalkan oleh Kemenkumham loh. Konsepnya udah dibuat, bahkan miniaturnya juga sudah ada. Apa sekarang kendalanya, Prof? Karena ini udah berbentuk proyek nasional, karena itu ada infrastruktur yang dikendalikan setiap persimpangan. Bagaimana ngobrol seru kita kali ini? Simak di video berikut ya. Halo, selamat datang di podcast Wakil Presiden. Oke, pagi Pak. Pagi juga. Boleh perkenalkan diri dulu deh, dengan Bapak siapa gitu kan? Saya dengan Andrian, Pak Andrian ya? ya, putra bangsa Indonesia. Iya. Dalam hal ini saya ingin menghadirkan market pengendalian macet. Market pengendalian macet ya? Iya. Oke. Jadi Pak Andrian ini adalah seorang putra bangsa asal Riau, Pak ya? Iya, betul. Asal Riau, yang mana beliau ini tuh menemukan sebuah market untuk mengatasi macet di perkotaan, Pak ya? Iya, Di khususnya wilayah perkotaan. Yang mana market yang beliau buat ini itu bisa mengatasi macet dan mempersingkat waktu, Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi ini adalah sebuah market. Ini Bapak desain sendiri berarti? Betul, dan itu sudah saya bentuk semacam miniatur. Oh, jadi sudah dibuat dalam bentuk miniatur, Pak Iya, ya? betul. Oke. Kenapa Bapak bisa terpikir untuk membuat market ini? Bagaimana awalnya gitu sampai terpikir pengen bikin market gitu? Ya, alasan pertama, saya memang hobi bertualang ke beberapa pulau dan beberapa negara. Jadi saya di situ butuh kenyamanan, bagaimana berkendara yang nyaman, aman dan safety. Iya. Kemudian juga ada tantangan dari mantan Pas Pampres kemarin ya. Dia bilang Jakarta itu kelewat macet. Kamu kan sering itu berinovasi. Kira-kira kamu bisa nggak mengendalikan macet Jakarta itu dengan simulasinya, katanya. Saya akan usahakan kalau memang itu ada endingnya, saya bilang. Ya, itulah info singkatnya. Jadi itu awal kenapa Bapak membuat market ini ya? Iya, betul. Karena ada seperti challenge atau tantangan dari seorang Pas Pampres. Iya, betul. Tentang bagaimana Jakarta ini sudah mustahil untuk dihilangkan macetnya. Iya, betul. Jadi itu awalnya, Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh, Pak? Awal-awal memikirkan konsep itu tuh tahun berapa? Ya, tahun 2017 sesuai dengan legalnya hak cipta saya ini dari Kemenkumham. Jadi udah legal itu. Dari tahun 2017 ya? Ya, betul. Oke, keren sekali ya. Jadi sudah mendapatkan legalitas berarti ya? Betul, dari Secara resmi Kemenkumham. dari Menkumham tentang hak ciptanya, Pak ya? Ya, Wah, betul. luar biasa ya. Karena setahu saya untuk menghandle masalah-masalah seperti ini tuh itu nggak bisa sembarang orang loh, Pak. Iya. Karena gini, yang saya tahu ya, untuk ngehandle masalah perlistrikan sebuah minimarket aja itu membutuhkan seorang orang yang berlabel insinyur Iya, betul. untuk menghandle masalah perkabelan perlistrikannya itu. Nah, ini Pak Adriano itu bisa membuat sebuah market dan bahkan sudah dilegal oleh negara ya. Ini luar biasa sekali, Pak. Berarti ini Pak Adriano ini udah pemikirannya ini udah seperti profesor ya. Boleh dibilang kata orang-orang ya. Karena sebagian saya baca informasinya dari berita juga sampai ada beberapa kawan-kawan yang di luar negeri, Pak ya. Iya, Yang di Kanada. Dari Kanada, terus ada dari Malaysia dari juga Malaysia. sempat kontakan sama saya. Iya, sampai dianggap bahwa oh ini udah seperti profesor. Berarti saya harusnya panggilnya profesor aja nih kan biar lebih seru kita. Ya, segan lah kalau dipaling belum ada legalnya. Iya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu faktanya bahwa legalitasnya udah ada, terus juga konsepnya udah dibuat, bahkan miniaturnya juga sudah ada. Udah ada, Nah, betul. apa sekarang kendalanya, Prof? Tentu kita bicara di sini pasti ada keinginan atau harapan untuk merealisasikannya. Apa kira-kira yang kendala sekarang tuh apa, Prof?
Karena ini udah berbentuk proyek nasional, karena itu ada infrastruktur yang dikendalikan setiap persimpangan. Jadi itu ada butuh support langsung dari pemerintah setempat, terutama pemerintah pusat. Baik dari PUPR atau presidennya. Kalau dari pemerintah daerah agak lelet gitu ya, karena mereka juga minta persetujuan dari pusat, karena ada pembangunan flyover yang tidak biasa gitu ya. Oke, berarti ini kan sebuah kalau kita bahasakan ini sebuah proyek besar berarti Pak ya? Bisa jadi dibilang. Maksudnya ini harus orang-orang yang benar-benar berkompeten dan orang-orang yang punya wewenang penuh untuk bisa mewujudkannya gitu. Iya, betul. Karena ya benar sih kalau untuk kawasan daerah pasti harus perlu izin dari pusat lagi. Ya, seperti itu. Dan itu hanya akan membuang-buang waktu ya. Saya udah sempat ada baca beberapa masuk di media online Pak ya, sampai masuk koran gitu. Iya, betul. Sejauh ini udah ada belum Pak kayak pihak-pihak terkait yang mencoba untuk membuka dialog atau mediasi soal proyek ini? Beberapa tahun yang lewat, itu sempat mediasi sama DPR daerah, kemudian dengan PUPR juga, kemudian orang PT yang biasa membangun jembatan juga pernah, tapi masih belum ada endingnya, baru separuh. Belum ketemu titik terangnya. Iya, betul. Ternyata juga sudah ada pembahasan seperti itu Pak ya, tapi belum ada kayak responsif yang benar-benar terlihat gitu Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari Profesor sendiri nih, agar market ini bisa terrealisasikan kira-kira siapa nih? Ya mana tahu nanti ada kayak penonton-penonton kita ya kan, yang atau video ini mungkin teman-teman boleh bisa nge-share ya. Iya, betul. Boleh dibagikan biar video ini bisa sampai ke orang-orang terkait tersebut. Nah, siapa nih orang-orang itu yang harusnya tahu tentang market ini gitu? Yang terutama ya bagi pengendara yang betul-betul pingin kenyamanan. Jadi saya minta support dari pemirsa atau penonton yang betul-betul pingin kenyamanan berkendara di jalan raya, terutama di perkotaan. Dengan supportnya dari pemirsa atau penonton, itu mudah-mudahan sampai ke telinga pejabat di pusat di sana untuk merespek konsep saya ini. Berarti seperti kayak penjabat-penjabat terkait Pak ya? Iya, betul. Yang punya kompeten atau wewenang untuk ngendel masalah ini ya? Tapi sebelumnya kita bicara sedikit agak santai ya Pak ya? Iya, betul. Karena seperti dari tadi dialog kita seperti tanya jawab ya, mantap sekali. Jadi kita coba untuk lebih santai nih pembahasannya. Apakah Bapak membuat ini tuh memang apa gitu, tujuannya apa gitu, kenapa harus dibikin gitu, padahal kan kalau kita pikir, loh hal ini kan udah ada orang-orang terkait yang harusnya mengatur itu, kan gitu, ada Menteri PURN gitu kan, adalah pihak-pihak terkait yang harusnya mereka yang memikirkan kan gitu. Ya, betul-betul. Kenapa nih, kenapa Bapak berinisiatif gitu, membuat ini gitu? Ya, seperti saya terangkan tadi, ada tantangan dari mantan Pas Pampres, kemudian juga ada gerakan hati nurani saya bagaimana nyamannya berkendara di jalan raya itu. Karena selama ini saya lihat di kota-kota besar, terutama Jakarta itu sering stuck ya, atau jam bahasanya, atau macet setiap spot-spot kemacetan itu waktu pulang kerja. Dan selama ini kameramen saya lihat ini macet total, ini macet parah. Sementara saya fokusnya di sini sebabnya. Itu kan akibat yang difoto. Sementara saya fokusnya sebab ini, makanya ada akibat. Itu dampak Pak ya? Dampak dari sebab itu. Yang sebab ini jarang dibahas di media saya lihat. Nah, saya di sini bahas sebabnya. Jadi berbentuk miniatur itu. Benar sekali Pak, orang-orang tuh kebanyakan ya, masyarakat kita, orang-orang kita itu selalu bicara soal dampak after dari masalah tersebut. Dia tidak memikirkan kenapa masalah ini bisa terjadi kan? Iya, betul. Ini sebenarnya lucu banget, di Jakarta itu orang-orang ngeluh macet. Iya. Tapi anehnya mereka punya anak tiga-tiganya dikasih kendaraan. Iya, betul. Ya kan, bayangkan tiga-tiganya dikasih kendaraan. Ini kan
Anda penyebab macetnya, Anda harusnya anak Anda antarkan saja dong. Iya, betul. Atau sediakan gini. Dia bisa ngasih kendaraan anaknya masing-masing. Harusnya cara lebih gampangnya satu jelas, harusnya menggunakan transportasi umum. Iya. Yang kedua, harusnya mereka bisa menggunakan jasa supir. Mereka tinggal kasih supir, lalu supirnya yang ngantar anak-anaknya, itu lebih easy daripada membelikan anak tiga-tiganya kendaraan kan begitu. Iya, betul. Nah, ini yang kadang pola pikir orang Indonesia tuh seperti berlawanan dengan keinginan dia sendiri gitu. Dia tidak inginkan macet, tapi dia sendiri penyebab macet tersebut kan gitu. Iya, salah satu sebabnya bisa jadi. Salah satunya penyebabnya begitu. Makanya mungkin dengan market ini bisa menjadi salah satu solusi berarti Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, berapa persen keyakinan Bapak tentang market yang Bapak buat ini? Seberapa efektif kira-kira kalau misalnya ini terwujud, terrealisasikan? Iya, betul. Berapa persen menurut Bapak bisa menekan angka kemacetan? Saya yakin nih dengan hadirnya market saya ini, seandainya bisa direalisasikan, itu saya yakin bisa 80%. 80% Pak? Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Karena konsep saya ini nih jalan bebas hambatan, non traffic light. Jadi kita tidak ada yang berhenti, tidak ada yang memperlambat, Iya. tidak ada penyempitan jalan. Nah, tapi yang ini harus dikondisikan juga. Iya. Apa itu yang menyempitkan jalan? Iya. Apa itu yang memperlambat? Dan apa itu yang stop line seperti lampu merah. Iya. Ya, jadi kita dalam hal ini kita non traffic light di konsep ulang itu persimpangannya. Oke. Berarti kan ini kan berdasarkan riset Bapak sendiri ya, bahwa Iya, betul. Bahwa mungkin Bapak sudah mempertimbangkan, oh ternyata hal-hal yang menyebabkan macet ini mungkin salah satunya traffic light. Iya, karena ada Kedua, stop line di situ ya. Iya, ada stop line di situ. Terus bisa jadi juga karena pengendara yang kategorinya nakal, Iya, betul. yang tidak berhenti pada tempatnya, yang belum lagi kayak kita, mohon maaf, kayak pedagang-pedagang kita juga banyak yang jahat gitu, mengambil hak pengguna jalan segala macam. Iya, betul. Karena semua hal terjadi di sana gitu. Berarti Iya. konsep yang Bapak ini berarti hampir sama seperti tol berarti Pak ya? Bisa jadi, tapi speed kecepatan di kota kan beda dengan di tol. Iya, Jadi di tikungannya, di belokannya bisa agak dipatahkan dikit. Kalau tol kan nggak bisa terlalu Iya, patah karena dia speednya tinggi. Kalau di sini kita di tikungan bisa agak dipatahkan sedikit kan, jadi tergantung speednya ya. Tapi benar sih, apabila sebuah jalan dengan kecepatan yang stabil, itu secara logikanya bisa memang mengurangi tingkat kemacetan. Tentunya kita semua menginginkan ya, bagaimana bisa berkendara dengan nyaman. Yang menarik adalah hobi beliau nih. Jadi Profesor Adriano ini itu hobi bermotor. Iya, betul. Gokil. Dan ini juga kita baru ketemu, beliau ini baru pulang dari Sumbar. Iya. Gokil. Jadi beliau ini baru pulang dari Sumbar, terus langsung datang ke kantor saya dan kita bicara tentang soal ini tentunya. Kayaknya menarik hal ini untuk dibahas tentunya kan, gitu. Betul, Karena juga saya juga punya jiwa anak motor sebenarnya Pak. Nah, motor Bapak sendiri nih sekarang ini kan lucu nih ya. Iya. Punya sebuah motor yang mana 200 cc ya. Iya. Motor 200 cc dengan stang tapi bannya dua, ban depannya dua. Ini gokil. Yang mana kalau kita belok bukan begini tapi menggunakan badan Pak ya. Badan diutamakan dulu, jadi nanti tangan tuh hanya mengarahkan kemana kita posisinya. Ini udah kayak Rossi ya, kayak MotoGP nih. Berarti jangan-jangan bapak nih kalau nikung nih telinga sampai kena aspal enggak ya? Enggak juga. Harusnya tidak ya. PR kita sebagai anak motor tentu adalah menggunakan jalan dengan nyaman kan. Iya, gitu. betul. Tapi ketika ada macet-macet seperti ini tentu kesel karena wah luar biasa ya, jadi dari hobi terus menginspirasi kayak wah kayak jalan ini harus diperbaiki nih gitu. Iya, Konsepnya betul. ini gokil sekali sih ya. Untuk ini Pak, usia sendiri saat ini usia berapa Pak nih? Usia ya lebih kurang 50-an gitu. 50-an ya. Oh, sangat dirahasiakan ya. tidak to the point ya. Sudah dirahasiakan, gokil. Nah, domisili untuk saat ini? Domisili saya di Pekanbaru. Ya, oh jadi domisili di Pekanbaru Iya, Pak? betul. Oke. Yang terbaru katanya Bapak sempat di ini ya, berdialog dengan beberapa dosen ya.
Iya, kemarin sebelum berangkat ke sini saya berdialog dengan dosen Unri, bukan baru. dosen Unri. Ada 3 orang dosen, memang dia bagian teknik. Bagian teknik ya, Iya. dosen bagian teknik yang memang membahas soal market ini juga berarti. Iya betul, saya bahas. Nah, bagaimana kira-kira respon dari mereka, Pak, dari dosen-dosen tersebut? Mereka juga kaget kok saya punya inspirasi seperti ini gitu iya, kan. iya. Dan mereka juga nganggap untuk daerah ini agak mungkin sedikit kewalahan ini, kayaknya seperti harusnya langsung ke pusat kalau yang konsep seperti ini. Ya, seperti Presiden Jokowi atau Menteri PUPR gitu ya. Kayaknya untuk di daerah nih agak kewalahan kalau kita ngendel seperti ini, katanya dibilang gitu. Agak kewalahan ya. Nah, sejauh ini apa langkah yang Bapak tempuh, ya kan? Apa yang sudah Bapak lakukan agar market ini sampai ke target yang Bapak inginkan? Misal seperti Presiden Jokowi atau Menteri PUN gitu kan, PURN. Iya. Apa nih yang sejauh ini yang sudah Bapak lakukan? Coba lakukan. Oh ya, saya udah kira-kira dalam 3 minggu ini saya sempat upload YouTube. Itu saya udah tag Presiden sama Menteri PUPR-nya dan yang pejabat yang lainnya. Yang terkait ya. Yang terkait. Seperti itu saya coba, mana tahu ada respon ya dari Jadi yang terkait itu. salah satu langkah yang udah dilakukan oleh Profesor Adriano adalah dengan membuat video Ya. kontennya. Tentunya juga ini adalah sebuah hal yang sebelum kita ngobrol, karena kita juga terpisah jarak Pak ya, terpisah betul. jarak. Jadi saya coba sarankan juga, ya udah Pak, coba dibikinkan dalam bentuk konten dulu, dalam bentuk video, mudah-mudahan Iya. nanti bisa disebar. Jadi buat teman-teman atau pemirsa boleh cek aja langsung ya YouTube-nya, nanti ada di deskripsi. Apa Pak nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya Reano TV. Reano TV ya, bisa nanti cek di Reano TV untuk menyimak perkembangan dari market yang telah dibuat oleh Profesor Adriano ini tentunya. Dan juga ya mungkin di sana ada juga konten-konten lain mungkin Pak ya. Iya, seperti betul. kegiatan Pak Adriano sendiri yang hobi Otomotif. bermotor ya, Iya, otomotif. bermotor. Mungkin teman-teman otomotif juga bisa bantu share lah ya harusnya. Iya, betul. Tentang keberadaan video ini ya. Ya mungkin sekian dulu ya Pak ya pembahasan kita kali ini. Atau mungkin ada nggak yang Bapak sampaikan pesan-pesan atau gimana gitu? Oh ya, ada sedikit pesan sama saya untuk pemirsa. Iya. Selama ini saya sering dengar logo itu budayakan tradisi ngantri katanya kan. Nah, menurut saya tradisi ngantri itu masalah kuno. Iya. Sementara misi saya ini untuk zaman sekarang itu tradisi ngantri itu Iya. tidak pantas lagi, tidak cocok lagi untuk zaman sekarang lagi. Jadi market saya ini memang mengantisipasi tidak adanya tradisi ngantri itu. Jadi semua terobos. Iya. Ya, itu Berarti salah satunya. Ini balik lagi nih, ketika orang bicara tentang budaya ngantri, itu kan tanda kutip. Iya. Ngantri ini kan after, Iya, betul. dampak. Dampaknya Itu betul. bukan tujuan dong ngantri. Iya. Kalau kita punya akses yang jelas-jelas lebih lancar, kenapa ngantri kan Ya, gitu Pak betul, ya? betul. Jadi ini tolong nih yang mau buat pepatah-pepatah tolong. Kenapa kalian bisa nyuruh orang ngantri kalau misalnya bisa jalan? Budaya ngantri, Ini ya. budaya calo nih Iya. misalnya nih yang begini-begini. Harusnya ketika kita bisa berjalan dengan baik, kenapa masih harus ngantri kan? Iya, gitu betul. Ya. Antri ini kan, iya benar sih, ini budaya kuno yang harusnya tuh tolong masyarakat kita dengan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang itu sebenarnya dampak gitu Iya. loh. Itu efek dari keteledoran, ketidaksiapan orang dalam menghandle suatu hal gitu kan. Iya, Kenapa? Saya juga tidak pernah pengen ngantri sejujurnya. Kalau bisa langsung Pak Iya, ya. makanya saya bilang untuk saat ini tidak ada lagi budaya ngantri itu, boleh dibilang Iya. tidak zamannya lagi gitu saya bilang. Kalau punya opsi yang lebih bagus. Iya, betul, ya. Tapi kalau memang zaman sekarang sepertinya kita harus mengantri. Karena jalan kita mantap sekali. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Profesor Adriano telah Iya. main-main ke channel saya. Iya. Tentunya juga kita berharap semoga apa yang diinginkan cepat terwujud tentunya, dan ini sebuah hal yang luar biasa loh. Anak bangsa punya pemikiran yang begitu cemerlang untuk membuat sebuah inovasi. Ya mudah-mudahan cepat bersambut lah dengan orang-orang yang terkait dan juga punya wewenang di sana. Iya, betul. Karena sejujurnya untuk market ini sendiri, kalau dari sudut pandang saya
seorang miliarder pun tidak bisa mewujudkannya. Karena ini benar-benar membutuhkan orang-orang yang punya wewenang. Ya, Karena betul. kita tidak melibatkan satu dua belah pihak, tapi ini harus memang melibatkan orang-orang terkait, orang-orang yang punya wewenang dan mempunyai hak untuk handle hal ini. Iya, betul. Baiklah, mungkin sekian dulu ya ngota kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga di like, comment, share, dan subscribe. Dan di subscribe juga channel Riano TV. Riano TV tentunya, nanti ada di deskripsi. Ya, Dan buat teman-teman yang kalau punya informasi terkait, ya. atau punya kenalan atau apapun yang berhubungan dengan apa yang kita bahas, mungkin bisa komen di bawah ya Pak. Ya, bisa komen dan bisa komen. tanya juga. Bisa langsung ke Pak Adriano juga mungkin nanti. Iya, betul. Langsung aja bisa dihubungin, ada DM kalau kalian tidak tahu. Karena di channel Riano TV udah saya pajang juga nomor handphone saya di situ. Ada nomor handphone juga di sana. Nanti beberapa klip-klip dari marketnya akan kita tampilkan lah Ya, sebagai bahan untuk acuan ya. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.